Jadi apa yang selanjutnya menjadi tanggung jawab dari pengelola provider, dari service provider? Apa tanggung jawab service provider? Jadi tentu service provider harus memastikan security dari sisi apa? Security dari sisi physical dan security dari sisi logical. Nah, jadi kalau kita berbicara security dari sisi physical, tentu yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan kelistrikan, gedung, sirkulasi udaranya, terus kemudian adanya potensi terjadinya kebakaran. Itu harus diperhatikan. Itu semua yang berhubungan dengan physical. Sedangkan kalau dari sisi logical, berarti kita pertimbangkan terkait dengan masalah backupnya, patch-nya, maintenance-nya, dan lain-lain. Jadi physical security of infrastructure seperti apa? Komputer, storage, dan perangkat-perangkat network. Berarti ini fisik. Provider cloud dia harus bisa menangani ancaman yang bisa terjadi. Misalkan adanya serangan di DDoS, denial of service. Misalkan ke networknya. Jadi DDoS ini sangat fatal ya. Kenapa? Karena DDoS ini bisa menyebabkan terjadinya down total pada sistem. Jadi misalkan, ada aktivitas backup yang memang jadi tanggung jawab cloud, dan ada backup yang jadi tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi misalkan tanggung jawab backupnya dari sisi cloud, masalah Hyper-V-nya ya. Jadi ini dia tanggung jawab untuk nge-backup hypervisornya. Tapi kalau masalah data, ini tadi jadi tanggung jawab kita. Tapi kalau ternyata kita berlangganan layanan backup data, berarti backup data ini jadi tanggung jawab penyedia cloud. Termasuk dengan masalah recovery-nya. Jadi kita harus memastikan bahwa backupnya memang bisa dipakai untuk di-restore. Jadi jangan backupnya udah numpuk, tapi ternyata backupnya tidak diuji. Jadi backup harus diuji untuk memastikan bahwa proses backup ini memang dilakukan dengan benar. Nah, kemudian tanggung jawab penyedia provider adalah resource isolation. Jadi kita nggak mau ada resource orang lain yang bermasalah, ternyata resource kita ikut kena. Jadi dia harus bisa isolasi tuh. Supaya apa? Supaya masing-masing resource bisa berjalan secara independen. Jadi saya rugi dong. Resource orang yang punya masalah, terus resource saya yang kena, gitu. Jadi harus punya mekanisme isolasi. Jadi bertujuan bukan hanya untuk permasalahan ketersediaan, permasalahan juga karena adanya security. Kenapa perlu ada isolation? Karena tadi ada pertimbangan security. Identity and access control, security monitoring and incident response, and securing and managing data center located in multiple geography. Jadi ini adalah hal-hal yang selanjutnya wajib ada pada penyedia cloud. Mereka punya sistem monitoring, punya prosedur untuk melakukan insiden respon. Ya. Yang mana aspek-aspek ini bertujuan untuk melakukan pengamanan dari sisi infrastrukturnya. Nah, ini kalau kita berbicara tanggung jawab dari sisi penyedia cloud.
Nah, kalau kita berbicara dari sisi tanggung jawab customer, maka yang menjadi tanggung jawab kita tadi masalah apa? Apps. Apps sudah pasti ya, ini jadi tanggung jawab kita. Kalau kita berbicara apps, berarti di dalamnya ada identity and access management, konfigurasi, ya, service. Yang jelas elemen-elemen atau entitas yang berjalan di atas suatu sistem operasi, termasuk sistem operasinya ya. Kalau yang kita ambil itu ternyata IaaS, Infrastructure as a Service. Dan tentu kita perlu memperhatikan juga terkait dengan mekanisme enkripsi, kriptografi ya. Jadi kita menerapkan kriptografi yang mana mekanisme enkripsi itu hanya bisa dilakukan oleh owner, oleh customer. Jadi kita bisa implement enkripsi di dalam. Yang mana implementasi enkripsi ini bahkan penyedia cloud sekalipun tidak akan bisa lihat. Makanya kadang kalau dalam cloud itu kita bisa generate key sendiri. Kita bisa bikin generate key sendiri. Yang mana key itu hanya customer yang tahu. Unik ya, tiap user dia bisa generate enkripsi yang unik. Jadi kita amankan dari siapa? Dari eksternal dan dari penyedia provider. Ya, sekalipun mereka menjamin tidak akan melihat data kita, tapi kita tetap harus inisiatif bikin sendiri. Jadi mereka kalau coba-coba intip data kita kena pelanggaran. Jadi mereka hanya menyiapkan layanan terkait bisnis data itu ada di sisi user. Cloud bisa intervensi user kecuali ada apa? Kecuali ada perintah dari negara. Misalkan ada user-user yang diindikasi sebagai pelaku kejahatan, misalkan terorisme, itu provider bisa. Tapi harus melalui instruksi negara. Betul tidak? Negara harus bersurat dulu provider bahwa kami ingin menginvestigasi si user ini. Orang kalau polisi aja kalau mau nangkap orang nggak bisa masuk rumahnya orang, betul tidak? Surat tugasnya mana bos? Surat penggeledahan. Surat penggeledahannya mana? Surat tugasnya mana? Beda surat tugas, beda surat penggeledahan ya. Betul tidak? Jadi kalau tidak ada surat tugasnya, tidak ada surat keterangan penggeledahan, bisa kita tutup balik itu. Cuma kalau di negara Indonesia jangan coba-coba lawan aparat ya. Itu nggak ada menangnya kita, betul tidak? Iya. Oh enggak. Direkam pun nggak masalah.